Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Indonesia yang menjabat saat ini. Beliau lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Sri Mulyani merupakan anak ketujuh dari 10 bersaudara dari pasangan Profesor Satmoko dan Profesor Dr. Retno Sriningsih. Lahir dari keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai pendidikan, membuat beliau selalu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Beliau menempuh studi S1-nya pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan studi S2 dan S3-nya di University of Illinois Urbana-Champaign. Sri Mulyani merupakan wanita pertama yang menjadi Menteri Keuangan di Indonesia, sekaligus sebagai orang Asia pertama yang menduduki jabatan Direktur Pelaksana Bank Dunia. Halo, saya Joshua. Di sini kita akan membahas tentang prestasi yang dimiliki Sri Mulyani Indrawati. Yang pertama, kita mulai dari menjadi pimpinan organisasi internasional. Pada tahun 2002, beliau menjabat sebagai Executive Director di IMF, dan pada tahun 2010, beliau menjabat sebagai satu dari 3 Direktur Pelaksana Bank Dunia yang tugasnya mengatur 74 negara di dunia. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai menteri di Indonesia pada beberapa periode, yaitu pada tahun 2004 beliau menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, di tahun 2005 menjadi Menteri Keuangan, di tahun 2008 menjadi Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di tahun 2016 dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan, dan pada tanggal 23 Oktober 2019 Ibu Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang dimana jabatan ini merupakan jabatan Menteri Keuangan keempat kalinya bagi Sri Mulyani Indrawati. Selama menjabat sebagai menteri, beberapa kali beliau menjadi Menteri Keuangan terbaik baik di Asia maupun di dunia. Yaitu pada tahun 2006 beliau menjadi Menteri Keuangan terbaik di Asia oleh Emerging Markets Forum. Di bulan Februari 2018 beliau terpilih menjadi Best Minister of the World pada Government Summit di Dubai. Di bulan Oktober 2018 Global Markets memilihnya menjadi Finance Minister of the Year. Pada tahun 2019, Ibu Sri Mulyani kembali dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik versi majalah Keuangan Finance, yang ternyata penghargaan ini telah diterima di tahun 2017 dan juga 2018. Itu merupakan sedikit dari prestasi beliau, tapi tentunya masih sangat banyak lagi prestasi yang lainnya. Berakhlak Sri Mulyani Indrawati dari Givani, berorientasi pelayanan. Hal ini berarti Bu Sri Mulyani memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perubahan dan perbaikan tiada henti. Hal ini tercermin dari kata Bu Sri bahwa kami berkomitmen terus memperkuat koordinasi dan menjaga kewaspadaan terhadap perkembangan resiko, yang tercermin dari stabilitas sistem keuangan triwulan 1 2023. Selanjutnya, akuntabel. Akuntabel berarti melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Hal ini tercermin dari Ibu Sri yang langsung memberikan jawaban dari apa sih digunakannya APBN terhadap Lampung. Kemudian, kompeten. Kompeten berarti meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan juga melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Hal ini tercermin dari berapa banyaknya prestasi Ibu Sri Mulyani yang bahkan diakui dunia. Dan beliau juga terus mengapresiasi karyawannya, bahwa beliau bilang bahwa aset paling penting di organisasi adalah manusianya atau SDM-nya atau pegawai beliau sendiri. Selanjutnya adalah harmonis. Harmonis berarti menghargai setiap orang apapun latar belakang. Selanjutnya yaitu nilai adaptif. Salah satu penerapan dari nilai adaptif adalah dengan cepat menyesuaikan terhadap perubahan. Bukti nyata implementasi adaptif dari Ibu Sri Mulyani adalah kinerja beliau saat situasi pandemi COVID-19. Kebijakan keuangan dan kebijakan fiskal Indonesia yang baik di tengah pandemi COVID-19 menekan inflasi Indonesia yaitu sekitar 5%, yang nilainya jauh di bawah tingkat inflasi negara-negara dengan perekonomian kuat dunia. Implementasi selanjutnya yaitu nilai loyal. Salah satu implementasi dari nilai loyal adalah dengan menjaga nama baik institusi dan negara. Dalam satu wawancara dengan salah satu program TV, Kick Indi, beliau menjelaskan alasan dibalik tindakannya yang mengecam bentuk pamer harta yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan karena dinilai dapat melukai hati publik dan demi menjaga citra Kementerian Keuangan. Selanjutnya, kolaboratif.
Artinya, bagaimana upaya Ibu Sri Mulyani dalam memimpin Kementerian Keuangan untuk berkoordinasi dengan kementerian ataupun badan lain dalam mencapai tujuan bersama. Aktualisasinya bisa kita lihat dari saat terkuaknya kasus money laundry di Kementerian Keuangan. Ibu Sri Mulyani melakukan koordinasi dengan Kemenpolhukam dan juga PPATK dalam upaya menyelesaikan kasus tersebut. Mungkin sekian dari kami, terima kasih.